أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita pula mengamalkannya, istiqomah di dalamnya hingga tegaknya yakni ajal setiap dari kita. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah dan uswah kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan mengkaji satu topik bahasan, yakni menjemput maut. Ada dua kata di situ. Yang pertama menjemput dan yang kedua adalah al-maut. Kita sudah ketahui apa itu al-maut, yaitu kematian. Dan kematian ini sebetulnya merupakan makhluk Allah. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Mulk surah 67 pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah katakan alladzi, dialah Allah yang khalaqal mauta, menciptakan al-maut yaitu kematian, wal hayata, dan kehidupan. Maka sebagian mufassir mengatakan bahwa al-maut itu adalah makhluk yang kelak nanti al-maut itu akan digiring oleh Allah bainal jannah wan nar. Ada tempat antara surga dan neraka. Setelah penduduk surga semua pada masuk, penghuni kekal di dalamnya. Kemudian penduduk neraka sudah tidak ada lagi yang dikeluarkan karena syafaat sudah selesai. Yang hidup adalah yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka Allah akan menggiring al-maut antara surga dan neraka. Kemudian ditanya, penduduk surga ditanya, apakah yang kubawa ini? Kematian. Mereka menangis, berarti kita nggak lama lagi akan mati. Penduduk neraka ditanya, apakah yang kubawa ini? Ini adalah kematian. Mereka senang, bergembira, daripada disiksa lebih baik mati. Tapi apa yang terjadi? Allah menyembeli kematian itu. Dan Allah serupakan al-maut seperti seekor domba yang kemudian disembeli di tempat antara surga dan neraka. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk surga, kau kekal selamanya. Wahai penduduk neraka, kau kekal selamanya. Itulah bagaimana proses Allah mengekalkan, yakni penghuni surga dan penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi al-maut adalah kematian yang setiap dari kita pasti akan berjumpa atau menjumpainya, atau bahkan kita yang mendatanginya. Dan al-maut ini sesuatu yang pasti, karena Allah Jalla wa Ala jadikan perjalanan hidup manusia itu antara hidup dan mati. 2 kali hidup, 2 kali mati.
Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Pertama, mati. Kedua, Lalu Allah menghidupkan kamu. hidup. Ketiga, Kemudian kamu dimatikan. mati. Kemudian yang keempat, Dan dihidupkannya kembali. dihidupkan kembali. Hidup, mati, hidup, mati. Terbalik ya? Salah. Yang betul apa? Mati, hidup, mati, hidup. Sekarang kita sedang hidup. Hidup di dunia. Hidup yang pertama. Kita akan memasuki fase ketiga, yaitu fase kematian. Kematian kedua, yakni tatkala ruh dipisah dari jasad. Ruh berada di alam barzah, jasad masuk berkalang tanah. Itulah yang disebut dengan kematian. Dan kalau sudah datang, yakni malaikat yang diperintahkan untuk mendatanginya, yang diperintahkan untuk mencabut nyawa setiap makhluk, khususnya manusia, maka sudah tidak akan bisa ditunda lagi, walaupun hanya sedetik saja. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 34, Allah katakan, walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, apabila datang ajal seseorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan mampu dimundurkannya walau hanya sedetik, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Kira-kira lebih mana Bapak? Lebih mudah mana, memajukan atau mengundurkan? Halo? Kira-kira bagaimana? Malakul maut itu kira-kira mau menunggu enggak? Enggak. Jadi mungkin lebih mudah memajukan, sehingga bisa jadi orang menyengaja membunuh dirinya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, bukan saat kematiannya, tidak akan terjadi. Makanya banyak orang bunuh diri gak mati. Wis kadung ngombe bayi, udah kadung nubruk kemana, kereta, gak jadi mati. Karena belum waktunya, tidak bisa dimajukan. Kalau dimajukan aja nggak bisa, apalagi dimundurkan. Maka malakul maut datang tepat waktu. Tidak ada satupun yang dapat menghalang-halanginya. Sekalipun kalian sudah mempersiapkan diri dengan pasukan perangmu, atau kau bersembunyi di tempat yang tidak mungkin makhluk bisa memasukinya, tapi malakul maut akan datang menemui setiap orang yang sudah saatnya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa pada ayat ke-78, Allah berfirman, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, kematian pasti akan datang menemui kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di dalam bunker. Dulu ada istilah bunker itu dari siapa itu ya? Bunkernya siapa? Oh, bunker Saddam. Walaupun kucing gak bisa masuk, tikus gak bisa masuk, hatta nyamuk, semut gak bisa masuk, kira-kira malakul maut masuk enggak? Sekalipun sekarang diciptakan sebuah ruang yang steril dari siapapun, kalau masuk harus dengan eye scan, kalau masuk harus dengan fingerprint, ya, tapi tidak ada halangan bagi malakul maut untuk memasukinya. Siapapun pasti akan datang. Dia didatangi tepat waktu dan tidak akan bergeser walau sedetik pun.
Tapi biasa manusia itu pengennya lari dari kematian. Dia berusaha menjauh dari kematian. Itulah tabiat dasar kita sebagai manusia. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 pada ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, katakan Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia pasti akan menemui kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata, yang tampak. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dikabarkan kepada kalian tentang apa saja yang kalian telah lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka kabar itu akan diketahui. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau kita sukses menjawab pertanyaan itu dengan baik, berarti sukseslah kita. Sungguh pertanyaan yang mudah tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Maka pertanyaan adalah seputar man rabbuka, siapakah Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man bu'itsa fikum, siapa laki yang diutus kepadamu? 3 perkara ini tentu setiap dari kita hari ini pasti mampu menjawabnya. Tapi pertanyaannya, apakah kelak kita mampu menjawabnya? Tanda tanya besar. Maka mau tidak mau sekarang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mempersiapkan diri menghadapi al-maut itu. Kenapa demikian? Pertama, karena alam barzah, alam kubur ini merupakan penentuan. Kalau orang selamat dari alam kubur ini, maka sesudahnya akan lebih ringan. Kata Nabi SAW, buka Tirmizi nomor 2308. 2308. Ketika itu Utsman ibn al-Affan berada di kuburan dan berhenti. Dia bersama maulanya Hani namanya. Utsman bin Affan menangis terseduh-seduh hingga jenggotnya basah dengan air mata. Apa katanya? Lanjut. Hanat menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Hisham bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bahir menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar Hani, mantan budak Utsman, mengatakan bahwa Utsman jika berdiri di atas kuburan dia menangis hingga jenggotnya basah. Lalu ada yang berkata kepadanya, ketika surga dan neraka diingatkan kepadamu, kamu tidak menangis. Akan tetapi kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Dia, yaitu Utsman, mengatakan, apa kata Utsman ibn al-Affan? Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Iya, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama di antara fase-fase perjalanan akhirat. Apa konsekuensinya? Jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min.
Siapa yang selamat dari kuburan ini, maka sungguh masa-masa sesudahnya akan lebih ringan, lebih mudah, kata Nabi SAW. Sebaliknya, jika dia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan darinya. iya, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Maka siapa yang tidak selamat dari alam kubur ini, maka sesudahnya lebih ngeri, lebih dahsyat daripada yakni kuburan ini. Makanya Nabi mengatakan, atau Utsman mengatakan, wa ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr. Apa katanya? Utsman melanjutkan, Rasulullah juga pernah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan selain kuburan. Iya. Itulah kenapa kita diperintah untuk sering-sering mengingat kematian. Pada nomor sebelumnya 2407, setelah kita memahami bahwa alam kubur ini penentuan, maka kita diperintah untuk selalu mengingat kematian. Apa kata Nabi SAW? 2307. Iya, sebelumnya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau SAW? berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Maksudnya adalah kematian. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian, yakni mengingat yang dapat memutus kelezatan. Hadzimul ladzat, memutus kelezatan kehidupan dunia. Atau waqati'us syahwat, yakni yang dapat memutus keinginan-keinginan dalam hidup ini. Itu tidak lain adalah al-maut, yakni kematian. Maka yang ketiga, bahwa kita ini tidak lama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan berpikir kita memiliki umur ratusan tahun, karena kita ini dibatasi oleh masa yang tidak lama. Berarti mulai dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri. Kata Nabi SAW, buka Tirmidzi 2331, kalau Adam usianya 1000 tahun, Nuh 950 tahun, atau Nabi Dawud usianya 100 tahun. Bagaimana dengan umat akhir zaman, umat Rasul SAW ini? Apa kata beliau? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Iya, al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Allah sudah membatasi umur umat akhir zaman ini. Plafon bawah 60, plafon atas 70, tengah-tengahnya berapa? 65. Nabi Muhammad berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq 63. Antum? Loh, menengahi. Kak Wani ngomong. Hah? 60 tilda. 65. Berarti kalau sekarang 60, kita pengen 65, kurang berapa tahun berarti? 5 tahun. Berarti kita bisa mempersiapkan diri 5 tahun. Hah? Tapi kenyataannya orang usia berapapun kalau ditanya selalu nggak siap. Usia 40 ditanya, "Rek, kono siap mati?" Ngawur rek. Senom aku iki rek. Lo nih, rek tahes ini, ya kan? Waduh. Begitu usia 50 tahun ditanya, "Ya apa? Wis siap mati tak?" "Durung rek. Iki wayahe zuwat maneh iki." Saya mikir zuwat maneh. Engkau wis sebe ya. Ya sama ditanya, nggak ada yang mengatakan siap. Nggak ada. Kenapa kok orang mengatakan nggak siap? Karena tidak merencanakan, tidak mempersiapkan. Maka dalam bisnis katanya, orang kalau gagal merencanakan, berarti dia telah merencanakan untuk gagal. Siapa yang gagal merencanakan, berarti dia merencanakan untuk gagal. Artinya semua itu di planning, direncanakan. Kenapa orang sekarang ini dalam urusan duniawi pandai,
Dia bangun kerajaan bisnis yang langgeng. Dia bisa ekspansi di satu tempat, di tempat yang lain. Dia scale up bisnisnya di mana-mana. Dia buka cabang di mana-mana. Kenapa? Karena dia punya program, punya planning. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Perusahaannya sampai turun-temurun, sampai ratusan tahun. Tapi dalam urusan kematian, banyak orang ditanya nggak siap. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri, tidak planning. Padahal apa? Padahal ketetapannya sudah pasti. Kalau dikasih plafon bawah berapa? 60. Dikasih plafon atas berapa? 70. Kalau sekarang 60, kita ambillah plafon atas, kurang berapa tahun? 10 tahun. Berarti 10 tahun itu bisa untuk merencanakan, memplanning. Bahkan bisa saya katakan orang itu bisa menjemput kematiannya. Bukan dia menunggu kematiannya, dia bisa jemput kematiannya. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang itu kalau sudah ditetapkan ajalnya, orang itu akan mendatangi tempat di mana dia mati. Ketika dia sudah sampai di tempat itu, malakul maut pun akhirnya mencabut nyawanya. Malakul maut tidak susah-susah pergi ke negerinya. Ditunggu kemana dia mau pergi, ke negeri mana dia mau menuju. Di tempat itulah malakul maut akan mencabut nyawanya. Dalam sebuah hadis buka Ibnu Majah nomor 3457, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika ajal seseorang di antara kalian telah ditentukan di suatu tempat, yaitu di bumi, maka diberikan kepadanya kebutuhan untuk pergi ke tempat tersebut. Diberikan kebutuhan untuk datang ke tempat itu. Idza kana ajalu ahadikum bi ardin aw thabathu ilaiha al-haja. Apabila sudah ditetapkan ajal seseorang di suatu negeri atau di mana di bumi, maka Allah jadikan orang itu berhajat pergi ke tempat itu. Rumahnya Indonesia, jangankan ibu kota negara, jangankan luar negeri, ibu kota kabupaten aja nggak tahu dia, karena orang desa. Kalau desa masuk itu namanya apa? Desit ya, saking masuknya, saking desonya gitu ya. Begitu keluar desa langsung ke luar negeri untuk apa? Ibadah haji atau umroh. Sampai di sana kejatuhan keren, mati di sana. Berarti Allah jadikan dia punya apa? Hajat ke tempat itu. Kalau dia seandainya tahu kematiannya di sana, jadi berangkat atau tidak? Halo, konku bakal mati nanggone Mekah, ketindian, kejatuhan keren. Kira-kira berangkat atau tidak? Mikir ya, wis kok dhisik ae. Eman-eman duwike, nggak bakal dia berangkat. Tapi itulah ajal kalau sudah ditetapkan, maka tidak ada orang yang tahu. Makanya kunci yang gaib itu salah satunya adalah kau tidak akan tahu di bumi mana kau mati. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, riwayat Abdullah bin Umar, buka Bukhari 545. KBC. Nabi mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5 perkara. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena itulah hakikat yang gaib. Hanya Allah saja yang tahu. Sudah ketemu? Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Kunci yang gaib itu ada 5. Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah SWT. Yang pertama, apa? Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kedua,
tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungannya. Wa ma ya'lamu ahadun la ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Yang ketiga, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. la ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Kalau yang pertama, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Manusia hanya merencanakan, hanya memplanning. Realisasinya Allah, semua yang merealisasikan. Yang keempat, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Terus Yang kelima, tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun tahu kapan hujan akan turun. Salah satu kunci yang gaib, tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Omai Sasa iso ae mati nang Hongkong, mungkin nggak? Halo, kok belakar rono apa? Ya mungkin kepingin rekreasi. Omai Nyamplungan bisa jadi meninggalnya di mana? Madinah, mungkin nggak? Mungkin waktu umroh. Enak mana kira-kira, mati di Hongkong atau mati di Madinah? Halo, kenapa kok enak mati di sana? Pengen meninggal di sana bapak-bapak? Pengen? Ya wis, nek rono tak dongakno awakmu. Tak dongakno husnul iku sing penting, husnul khotimah kan. Ojo angger mati nang kono dikepuhi wong nyolong sandal padha ae. Suul khotimah kaya apa masih nang Madinah. Ya. Jadi Allah kalau sudah menetapkan ajal seseorang di suatu bumi, Allah jadikan orang itu berhajat. Kembali ke Ibnu Majah 3457. Ya. Dan jika telah sampai pada batas akhir perjalanannya, Terus maka Allah SWT akan mematikannya. idza wa hatta balagha aqsa, hingga sampai kepada batas akhir hidupnya. Hatta balagha aqsa athari, sampai batas akhir perjalanannya. Setelah itu qabadahullahu, Allah lantas mematikannya dia di tempat itu. Berarti sebetulnya bukan malakul maut yang datang susah-susah nyari, dia bujul di yomai. Sebetulnya dia sudah siap di mana saya akan mati, di tempat mana dan di bumi mana. Kenapa tidak ditunjukkan waktu? Kenapa? Saya yakin kalau orang ditetapkan atau diberitahu tempatnya saja, orang akan menghindar tempat itu. Nggak perlu diberitahu waktunya. Oh nanti kamu mati hari Kamis jam sekian, enggak. Diberitahu tempatnya aja, orang akan menghindar dari kematian. Contoh, ada orang ditetapkan dia mati di masjid. Kira-kira seumur hidup dia mau ke masjid enggak? Halo? Timbangannya mati, kau salang masjid. Ya, tambah nemen nih. Atau seorang ditetapkan meninggalnya di kamar mandi. Saya tanya, kira-kira kalau ada orang ditetapkan tahu kematiannya di kamar mandi, nggak perlu tahu waktunya, tahu tempatnya aja, kira-kira dia ke kamar mandi nggak? Rembes, nggak tahu atus, bisa jadi. Makanya Allah katakan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Karena cukup dengan mengetahui tempatnya, pasti dia akan menghindar darinya. Tapi itulah rahasia Allah. Allah kalau tetapkan ajal seseorang, Allah akan jadikan orang itu berhajat ke tempat itu dan dia mati di sana. Negerinya perang, kemudian orang-orang mengungsi. Dia mengungsi menyeberang laut, naik perahu, perahunya tenggelam. Kenapa dia lari dari negerinya? Karena lari dari kematian. Tapi justru dia menyusul, menjemput kematiannya. Dia lari dari kematian, padahal dia lari menuju kemana? Menuju kepada kematiannya. Berarti manusia itu hakikatnya menjemput kematiannya. Maka di antara metode yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan husnul khotimah, yakni bagaimana mencari peluang agar kita husnul khotimah.
meninggal di tempat-tempat yang baik, maka carilah peluang dengan memperbanyak datang ke tempat yang baik. Kenapa demikian? Seberapa besar seseorang itu menghabiskan waktunya untuk sebuah aktivitas, kemungkinan besar dengan cara itulah dia mati. Contoh, pemain bola waktunya banyak dihabiskan di mana? Halo? Di lapangan. Kemungkinan besar meninggalnya di mana, Pak? Halo? Di lapangan. Banyak nggak pemain bola meninggal di lapangan? Banyak? Banyak. Seberapa besar waktu yang kita habiskan, kemungkinan besar kematian itu, kemungkinan saat itulah malakul maut kita datangi atau mendatanginya. Maka kalau kita mencari peluang husnul khotimah, meninggal di masjid, berarti harus sering-sering kemana? Sering-sering ke masjid. Kalau kita ingin meninggal saat baca Quran, berarti harus sering-sering apa? Baca Al-Quran. Kalau kita sering-sering misalnya pengen meninggal pada saat thalabul ilmi, kira-kira husnul khotimah enggak? Meninggal saat menuntut ilmu, Pak? Di majelis ilmu yang Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengannya menuju ke tempat surga. Dan tempat menuntut ilmu ini tempat yang nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di tempat itu. Wa ghasiyathumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, malaikat pun mengelilinginya. Dia kepakkan sayapnya. Ridha bi talibil ilm, dia ridha kepada ilmu dan para penuntutnya. Kalau ada orang membencinya, sampai-sampai Allah akan jadikan apa? Hattal hitan fil bah, sampai yang namanya ikan-ikan di laut, ikan-ikan di air itu memohonkan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Kira-kira kalau meninggal di majelis ilmu, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Maka untuk mendapatkan peluang saat itu, maka perbanyaklah menuntut ilmu. Itu metodenya. Oleh karenanya, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita diperintah untuk memperbanyak bekal menghadapi kematian. Karena perjalanan kita ini panjang. Dunia 60-70, alam barzah bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun. Rasulullah sudah 14 abad, artinya 1400 tahun yang lalu sudah berada di alam barzah. Demikian pula orang-orang dahulu, ratusan tahun di dalamnya. Demikian pula perjalanan berikutnya, yakni ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ini merupakan perjalanan panjang sampai ratusan juta tahun. Maka ibarat seorang musafir, kita diperintah untuk apa? Mempersiapkan bekal. Apa kata Nabi SAW ketika itu memegang sebagian tubuh dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, lantas berpesan kepada Abdullah bin Umar. Apa katanya? Baca Tirmizi 2333. Iya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Suatu ketika Rasulullah memegang sebagian tubuhku dan bersabda, hiduplah di dunia ini seolah-olah dirimu adalah orang asing atau seorang musafir. Kun fid dunya, jadilah kau di dunia ini, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, ka'annaka gharibun, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Orang asing atau musafir. Bagaimana Pak orang asing itu, Pak? Pernah jadi orang asing di negeri orang, Pak? Ya apa kira-kira perasaannya? Tenang atau bingung? Hah? Pelungu iki nang endi kira? Kita diperintah di dunia itu seperti orang asing. Artinya orang asing itu tidak tahu mana-mana, Pak.
Antum di dunia nggak tahu tempat yang bagus, tempat rekreasi yang indah, nggak masalah, Pak. Walaupun teman-teman, kalau niku desa, kalau niku mosok raja apa itu? Raja berapa? Raja Ampat aja gak ero. Apa menek luar negeri, domestik aja nggak tahu tempat yang indah, gak masalah. Karena Nabi memerintahkan kita apa? Untuk menjadi seorang asing di dunia ini. Orang asing itu nggak kenal mana-mana, Pak. Meskipun kita nggak tahu tempat kuliner enak, konro, yokol enak, zen, rohis, zen, kasir. Iku lah sing dikolei, murah, enak, wakeh. Ya kan? Masih garo tempat itu di mana? Gak masalah. Tempat indah, tempat kuliner enak. Kan sekarang bermunculan tempat-tempat kuliner baru. Nggak masalah kita tidak tahu. Paling kon ruwe mek ndi? Sasa kai Mas Mansur iki wis zen-zen yuk kulan akeh. Nggak masalah. Walaupun ngelutek ya, ampel sasa nyamplungan, ngelutek di sini nggak masalah. Karena Nabi disuruh kita seperti orang asing. Yang kedua, bagaimana orang asing? Kalau kita hidup di negeri orang, kita ini selalu bawa apa, Pak? Biasanya, hah? Paspor apa? Bawa map, iya kan? Bawa peta, supaya tidak apa? Agar kita tidak tersesat. Orang asing membawa guidance. Apa guidance? Panduan agar dia tidak tersesat. Orang asing hidup di dunia, dia selalu berpegang kepada the guidance of life. Apa? Panduan hidup. Apakah itu? Al-Quran was-sunnah. Itu orang asing. Dia kemana-mana selalu membawa buku panduan. Selalu dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Hidupnya tidak tersesat. Karena dunia ini rimba belantara bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Ini bukan tempat kita, tapi ini tempatnya orang kafir. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin, surga bagi orang kafir. Makanya kita jangan silau melihat orang kafir. Kenapa? Kehidupan surga mereka itu ada di dunia ini. Jangan silau kita melihat mereka, Pak. Makanya bisnisnya tambah akeh, tambah moncer, ya, kaya bertambah, bertumpuk-tumpuk hartanya orang kafir. Karena memang sudah dinas surga mereka di mana? Dunia. Nggak usah heran, Pak, kalau rumahnya tambah, mobilnya tambah, fulusnya tambah orang kafir itu. Bojone enggak tambah wong kafir. Wong kafir ku bojo sitok tok, tapi gendaane sambrek. Beda kalau kita diberi fasilitas sampai berapa? 4, tapi gendaan gak oleh. Silakan zuat sampai 4 kalau mampu. Tapi nggak boleh gendaan. Tapi orang kafir, walaupun rumah tangganya tidak harmonis, berantakan, nggak boleh pisah, tetap satu, tapi masing-masing hidup dengan selingkuhannya. Ikhwatal iman azani Allah. Itulah kehidupan dunia, bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu kehidupan akhirat. Makanya Nabi perintahkan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Bapak kalau mau perjalanan butuh apa, Pak? Halo? Butuh bekal, Pak. Pasti membawa bekal. Jangan sampai di perjalanan itu kehabisan bekal. Kalau Bapak naik mobil, apa yang dipersiapkan? Semua dipersiapkan. Bahan bakar full tank. Mobil semua dalam kondisi apa? Fit. Iya kan? Semua lengkap. Akomodasi, konsumsi, lengkap semuanya. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau perjalanan jauh ke kampung negeri kita, mudik besar-besaran. Tikumnya adalah di mana titik kumpulnya? Padang mahsyar, itulah titik kumpulnya. Dan tujuan kita adalah al-jannah, kampung bapak ibu kita, yaitu surga. Karena Adam dan Hawa dulu tinggal di sana.
kemudian atas kehendak Allah, Allah turunkan keduanya, yakni di bumi, dan kita anak cucunya berada di bumi, dan nanti kita akan bakal mudik besar-besaran. Kapan? Setelah hari kiamat. Maka jangan sampai kita kesasar, bukan ke surga, malah kemana? Ke neraka. Maka kita diperintah, yakni berbekal. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, agar kita berbekal, yang paling utama adalah takwa. Allah katakan, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Apa kata Allah? Al-Baqarah 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Watazawwadu, kata Allah, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang baik itu adalah takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau orang haji, bekalnya harus lengkap, akomodasinya, transportasinya, konsumsinya, semua harus dipersiapkan. Itu kalau perjalanan fisik. Perjalanan di dunia hanya beberapa hari saja, tapi perjalanan akhirat kita berada di padang mahsyar selama 50 tahun. 50 tahun kalau dikonversi dengan hari itu menjadi 18.250 hari. Padahal satu hari di sana tidak lain adalah 50.000 tahun di dunia ini. Sehari di padang mahsyar 50.000 tahun di dunia. Padahal kita di sana 18.250 hari atau 50 tahun. Berdasarkan riwayat Muslim di nomor 940, kau usah diwaca, duwowo, kamari maringgo. Saya singkat aja. Berarti kalau kita konversi, kita berada di padang mahsyar itu 18.250 hari kali 50.000 tahun, ketemunya 912.500.000 tahun. 912 juta berarti apa? Hampir 1 miliar. Kita berada di padang mahsyar lamanya seperti itu. Berarti butuh bekal yang cukup. Dan semua itu mudah jika diawali kemudahan itu di alam kubur. Kembali ke Sahih Tirmidzi 2333. Jadilah kau seperti orang asing atau musafir. Kemudian apa pesan Nabi berikutnya? Siapkanlah dirimu sebagai penghuni kubur. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Persiapkan dirimu, kata Nabi, menjadi calon penghuni kubur. Kenapa demikian? Lanjut. Ibnu Umar lalu berkata kepadaku, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu bicarakan tentang dirimu di sore hari. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Jika kau berada di pagi hari, jangan kau bicarakan tentang dirimu di sore hari. Sebaliknya, jika dirimu sedang berada di sore hari, maka janganlah membicarakan dirimu di pagi hari. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Dan jika kau berada di sore hari, jangan bicarakan tentang dirimu besok di pagi harinya. Kenapa? Belum tentu kau hidup. Maka fokuslah kepada apa yang kita peroleh hari ini. Rizki yang sudah kita terima kita syukuri. Urusan mene-mene
Itu bukan urusan kita. Kadang kita ribut meneh mangan opo. Iya kan? Mangan opo. Berarti tawakalnya kita masih kurang. Kalau pengen tawakal yang benar seperti burung. Burung itu salah satu contoh makhluk yang sangat bertawakal kepada Allah. Karena burung itu apa? Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Dia berangkat di pagi hari dalam perut lapar, pulang perutnya kenyang. Tiap hari begitu. Berarti rizkinya apa, Pak? Harian apa bulanan, Pak? Harian. Sekarang, besok. Nggak ada urusan. Sekarang ya sekarang. Itu makhluk yang paling bertawakal memberi pendidikan kepada kita. Urusan besok. Makanya burung nggak punya kulkas, nggak punya penyimpanan makanan. Ada nggak burung punya penyimpanan makanan? Ada nggak burung nyimpen makanan? Ada nggak? Nggak ada. Antum kulkasnya gede nggak? Gede, isinya macem-macem. Iki kayak 2 dino, iki kayak 3 dino. Masih kadang-kadang takut. Nah ini contoh peringatan buat kita semua. Kadang kita takut dengan kehidupan ini. Jangan kau bicarakan dirimu di pagi hari, jangan bicarakan dirimu di sore hari apa yang terjadi untuk besok harinya. Kemudian Nabi berpesan 2, yaitu tentang apa? Tentang kesehatan dan juga tentang kematian. Apa kata beliau? Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Iya, khud sihataka qabla maradik. Perhatikan dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Demikian pula hidupmu sebelum mati. Wa hayatika qabla mautik, dan perhatikanlah hidupmu sebelum kematianmu. Kenapa demikian? Sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai Abdullah. Iya. Fa innahu la tadri masmuka ghada. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghada. Karena kau tidak tahu wahai Abdullah hamba Allah siapa namamu besok. Bisa jadi hari ini namanya Abu Jundi, besok pagi namanya siapa? Mayit. Itulah peringatan dari Nabi untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pas masuk waktu Isya. Silakan di adzani dulu dan kita akan lanjutkan berikutnya setelah adzan sampai menjelang iqamah, yaitu tanya jawab. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ada 2 metode untuk mempersiapkan diri kita. Yang pertama yaitu metode pembersihan. Bekal-bekal yang tidak manfaat, yang hanya memberatkan kehidupan kita, itu harus dikurangi. Karena ibarat musafir melakukan perjalanan jauh, kalau ada bekal yang tidak manfaat, apalagi membawa madharat, maka harus dikurangi. Setelah dikeluarkan bekal-bekal yang tidak manfaat itu, baru diisi dengan bekal-bekal yang baik. Kalau bahasa Al-Imamul Al-Ghazali, ada takhalli, ada tahalli. Pembersihan baru kemudian penghiasan. Dibersihkan dari dosa dan baru dihiasi dengan iman dan amal soleh. Maka metode pertama yaitu dibersihkan diri kita ini dari tanggungan beban hidup yang berat. Apa itu? Pertama, yakni dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ini yang membuat kita berat perjalanan menuju kepada kehidupan akhirat. Karena sebab dosa. Yang kedua, hutang-hutang kepada Allah. Yang ketiga, dosa kepada manusia. Kemudian yang keempat, hutang-hutang tanggungan kepada manusia. Ini juga yang memberatkan perjalanan kita. Bahkan sampai orang yang mati syahid, mestinya dia mendapatkan nikmat surga, ditunda kenikmatannya hanya karena belum lunas hutangnya. Dan penyebab yang kelima yang harus dikeluarkan beban berat itu hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Yang pertama yaitu dosa kepada Allah. Tidak ada cara yang paling efektif mengeluarkan beban berupa dosa kecuali dengan taubatan nasuha.
taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena dengan taubat ini beban-beban berat dosa kita kepada Allah itu dihapus. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah At-Tahrim 66 pada ayat ke-8, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian membersihkan dari hutang-hutang kita kepada Allah. Apa itu? Ibadah-ibadah yang belum kita tunaikan. Mungkin punya hutang puasa, atau mungkin punya hutang berupa nadar, niat mau haji, mau umrah, tapi belum terselesaikan. Itu harus disegerakan, karena itu hutang kepada Allah, dan hutang kepada Allah itu lebih prioritas daripada kepada makhluk. Dalam hadis diterangkan bahwa ketika ada seorang yang meninggal dunia, dia punya hutang puasa, Nabi mengatakan bahwa yang wajib menggantinya adalah keluarganya. Mamata fa'alaihi shaum shoma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal punya utang puasa, maka walinya yang harus membayar utang puasanya. Demikian pula dalam sebuah riwayat, coba dibuka Bukhari 903 KBC. Ibnu Abbas. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Seorang wanita dari suku Juhaina datang kepada Nabi SAW bertanya. Apa pertanyaan wanita ini? Ibu saya bernazar untuk mengerjakan haji. Ibuku bernazar untuk mengerjakan haji. Akan tetapi belum sempat ia menunaikannya. Ia telah meninggal. Meninggal sebelum ditunaikan haji itu. Ya, sudah niat ini. Kemudian apa kata wanita dari suku Juhaina itu? Bolehkah saya menunaikannya untuk beliau? Apa kata Rasulullah? Jawabnya, Nabi SAW, iya. Iya, boleh. Tunaikan untuk ibumu. Maka anaknya yang membadali haji orang tuanya. Kenapa? Ini hutang. Hutang kepada Allah harus disegerakan. Sehingga Nabi mengatakan, lanjut, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu? Sekiranya ibumu berutang. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya utang sama orang? Tentu kau akan membayarnya. Oleh karena itu, adakah engkau membayarnya? Bayarlah hutang kepada Allah. Bayar hutang kepada Allah. Kenapa? Karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih layak, lebih prioritas daripada hutang kepada manusia. Ini beban, ini berat. Makanya kalau ada istri punya utang puasa, sampaikan kepada anaknya, nak, aku punya utang puasa nak ya, kalau aku mati kamu akan yang membayarnya. Secinta apapun suami nggak bisa membayar utang istri. Yang bisa adalah walinya. Siapa? Anak. Sementara kadang istri itu atau ibu kepada anaknya kurang memberi informasi. Kalau perlu ditulis, ini tanggalan yang dilingkarin, ini mamamu utang puasa. Mama kalau sewaktu-waktu mati, kau akan yang bayar. Kalau utangnya sebulan, anaknya banyak 10, lumayan nggak? Bagi berapa? Teludang, ya, 3-3. Tapi kalau enggak, ya sudah, anaknya yang terus membayar. Dan itu berlaku bagi kebalikannya. Adapun bagi suami istri tidak berlaku. Kenapa? Yakni soma anhu waliyuh, walinya yang membayar utang puasanya. Nah ini mengurangi beban. Di antara beban itu apa? Hutang kepada Allah. Setelah dosa kepada Allah, hutang kepada Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan. Silakan Pak. Nggih.
Apa? Jari? Jahil. Oh. Iya. Kalau itu amalan-amalan yang wajib yang dulu sempat kita lalaikan, mungkin sholat 5 waktu, mungkin puasa Ramadan, barangkali karena kejahilan kita atau bahasanya kembelunatan kita. Enak rek. Ya. Maka persiapkan diri kita menghadap kepada Allah dengan amalan tambahan. Karena tidak ada qadha sholat, Pak. Kalaupun puasa, berapa banyak puasa yang kita tinggalkan, kita nggak tahu. Maka perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah. Karena nanti di akhirat yang dicek setelah yang wajib, yang sunnah. Sebagaimana dalam riwayat hadis, buka Tirmizi 413. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama kali yang akan ditanya kelak di akhirat itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, bagaimana konsekuensinya? Bagaimana kalau tidak? Baik, silakan. Dari Al-Harits bin Qabisa, ia berkata, aku datang ke kota Madinah sambil berdoa, ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk berteman dengan orang yang solih. Ia berkata lagi, lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Maka aku berkata, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah untuk diberi rezeki berupa teman yang salih, yang mau menceritakan kepadaku suatu hadis yang ia dengar dari Rasulullah SAW, yang dengan hadis itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solatnya, yaitu solat fardu. Terus, jika amalan solatnya baik, maka ia orang yang bahagia dan beruntung. Iya. In saluhat faqad aflaha fa'anja. Jika solatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan keberuntungan. Sebaliknya, wa in fasadat, apa kata Nabi? Tetapi jika amalan sholatnya rusak, pokoknya jelek lah, termasuk yaitu tadi dilalaikan, bolong. Biasanya sing bolong ini sholat apa? Ngaku tiba-tiba. Ya piyen, sik syabab iki biasanya sik ya iku akeh bangkong ya. Ini. Jika jelek sholatnya, maka apa yang terjadi kata Nabi SAW? Faqad khaba wa hasara. Apa katanya? Maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Orang yang rugi dan tidak mendapatkan keberuntungan. Kemudian, jika terdapat kekurangan sedikit dari sholat fardunya. Ini dia. Jika ada kekurangan pada sholat fardunya, maka para malaikat diperintah oleh Allah untuk apa? Maka Allah berfirman. Apa firman-Nya? Lihatlah, hai para malaikat, apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardunya? Nah, itu dia. Ya, unduru, lihatlah hai malaikat, hal li abdi min tatawwu. Apakah ada di antara hambaku ini mengerjakan sholat-sholat tatawwu? Mungkin duha, tahiyatul masjid, rawatib, qobliyah, ba'diyah, mungkin apa lagi? Tahajud. Iya, sholat-sholat sunnah ini dilihat, dicek. Ternyata sholat sunnahnya luar biasa. Bisa mengcover kekurangan yang fardu. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kemudian jika hambaku mengerjakan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu untuk menyempurnakan
sholat fardunya yang kurang. Terus Kemudian seluruh amalannya diberlakukan seperti itu. Tsumma yakunu sairu amali, diperlakukan semua pada amalnya. Puasa wajibnya kurang, poso sunai ditelok, zakat wajibnya kurang, ditelok sedekah. Pokoknya yang wajib-wajib ini dilihat. Kalau kurang maka ditutup dengan yang sunnah. Makanya ojo males ngerjakno sing sunnah. Ilingo biyen sing blunat, akeh kewajiban ditinggalno. Wallahu a'lam. Yang lain. Silakan. Mati lebih baik lagi. Boleh. Enggak. Kita ini bebas meminta apapun. Karena kita tidak tahu. Justru hikmahnya apa? Kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Kita boleh meminta kepada Allah di mana kematian kita itu. Boleh. Ya Allah, wafatkan aku di kota sucimu. Boleh. Kalau Allah mengabulkan, itu berarti sudah takdirnya. Masalahnya kita tidak tahu takdir itu. Dan ingat, salah satu di antara yang dapat merubah qada, la turaddul qada illa du'a. Tidak ada yang merubah qada, yaitu ketetapan kepastian Allah yang tertulis, kecuali doa. Doa ini kemungkinan masih merubah, bisa merubah. Terutama apa? Takdir yang ditetapkan sebelum ditetapkan secara baku dan rinci. Kapan ditetapkan secara baku dan rinci? Saat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Di dalam surah Ad-Dukhan mulai dari ayat yang ke-1 sampai ke-4 diterangkan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya rincian takdir untuk selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya sudah tidak bisa dirubah lagi. Yufraku kullu amrin hakim. Maka pada saat itu dijelaskan segala urusan tentang ajal, tentang segala kejadian, tentang rizki untuk selama 1 tahun dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya. Hakim, diakhiri kalimat itu dengan hakim yang penuh hikmah, yaitu sudah baku, sudah tetap, sudah tidak bisa dirubah. Maka mintalah kepada Allah yang belum sudah diturunkan. Nah kalau sekarang ini sudah diturunkan takdirnya kemarin Lailatul Qadar Ramadan kemarin sampai Ramadan yang akan datang. Kita nggak tahu siapa yang di Ramadan antara Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadar berikutnya meninggal, kita nggak tahu. Tahunya nanti kalau sudah terjadi. Silakan minta apapun boleh kepada Allah Jalla wa'ala. Yang penting jangan dikte Allah terlalu spesifik. Ya Allah, mati nonang masjid Syafi'i, ya Allah, sebelah pojok cedek AC, ya Allah. Itu mendikte Allah. Kalau itu ya kan, minta saja mati di masjid, selesai. Masjid manapun, yang penting rumah Allah. Cok didikte Allah jam 12 tet, ya Allah. Wayane wong gak sugul prei cek so ngeterno aku, ya Allah, nang kuburan. Itu terlalu spesifik, ya itu tidak boleh kalau seperti itu ya. Iya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.